Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Kurniawan SPI. Nomor saya 22 Ini adalah kartu tim saya. Dan berikut nomor KTP saya. Pada hari Kamis 12 Januari 2023 ini pukul 1:30 saya akan ikut pembelajaran untuk uji kinerja UIN di SMA Negeri 1 Malang, yaitu kelas 11 IPA 6. Untuk temanya yaitu khotbah, tabligh, dan dakwah. Demikian sedikit tolong yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku kelas 11 IPA 6 yang baik dicintai dan baik dibanggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 1:30 kita dapat berjumpa dalam pembelajaran di siang hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan hidayahnya pada kita semuanya, dan menguatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang khotbah tabligh dan dakwah. Mbak Anissa Nurul. Oh, tidak. Mas Bagus nggak kehadiran ya? Mas Iza, Mas Bimo, Mbak Ayla, Mbak Tiara, Mbak Satya. Alhamdulillah mantap semuanya. 36 luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Islam sebagai agama
toleransi. Kemarin kita sudah bahas toleransi. Tentu ada yang mendekat, yang mengenang di hati pelajaran semuanya. Monggo, silakan. Jangan sampai kita tidak ada rasa toleransi dengan siapapun. Jadi rasa menghargai, menghormati, ya, tidak mengagung-agungkan yang menjadi ego kita, rasa senang kita, jadi hanya rasa nyamannya sendiri, sementara yang lain menderita. Ya, silakan. Ada yang bercerita mengenai toleransi yang kemarin sudah kita bahas. Ya, kalau sini tentu tadi ya, mari kita saling menghormati dan menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jaya Nadi dari kelas 11 IPA 6 nomor absen 17. Jadi di sini saya menjelaskan contoh bagaimana bertoleransi itu. Jadi bertoleransi itu kita saling menghormati antara bersama manusia yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan, tidak mengganggu pribadinya mereka. Dan untuk sesama agama sendiri, kita saling mengingatkan agar untuk beribadah sholat 5 waktu dan tidak melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada sehari ini yang pertama dari sikap spiritual. Ya, harapannya anak-anakku bisa memilih, menampilkan, melengkapi naskahnya nanti, menata letak naskah dan menunjukkan pembacaan. Kemudian yang segi pengetahuan menyebutkan, membedakan, mengurutkan urutan naskahnya, menganalisis bacaannya, keterampilan mengumpulkan, menempatkan slide panjenengan. Kalau yang sudah selesai nanti, kalau yang tidak ya silakan boleh diteruskan di lembar kerja yang saya berikan. Ya, presentasikan yang sudah dituliskan dalam naskah. Video motivasi. Ketahuilah, bagi orang yang beriman, pikiran dan keyakinan itu akan mengetuk pintu langit, sehingga seluruh energi alam akan digerakkan Tuhan yang Maha Esa untuk mendukung dan tuntut mengantarmu pada tujuanmu. Itulah kenapa orang Jawa pada zaman dahulu mempunyai semboyan madep mantap lan tetap untuk mewujudkan keinginannya, yaitu niat yang diiringi semangat pantang menyerah meski berbagai rintangan menghadap, dan tetap yaitu orang gampang kuat, artinya tetap fokus pada satu tujuan walau seberat apapun prosesnya harus dijalani dengan penuh semangat dan kerja keras. Sing hati-hati, tetap madep mantep lan tetap gayuh opo sing kepingine lan ora gampang kuat saka kahanan apa wae, yaiku sing diarani istiqomah. Kalau kita terus berusaha walau jatuh, bangun, sedih dan menangis, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menuntun kita untuk sampai tujuan. Madep, mantap, tetap, itu adalah kuncinya. Kita ke pembahasan tadi. Yang pertama, memahami pelaksanaan khutbah. Pengertian khutbah menurut bahasan ya, sebelum ke pembahasan, semoga dari video motivasi tadi semua termotivasi, tidak hanya panjenengan, juga saya, bagaimana bisa fokus dan terus proses menggapai yang dicita-citakan, yang diimpikan. Atau ada yang mau berkomentar dari video tadi? Ya, kita ke materi kita.
memahami pelaksanaan khutbah? Ya, khutbah menurut bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab khutbah yang hukum khutbatan, artinya berbicara, ceramah, nasihat atau berpidato. Sedangkan menurut istilah, khutbah artinya berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar, audiens, mustami untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, sebab-sebab melakukan khutbah. Bagi umat Islam, khutbah dilakukan karena ada beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut adalah yang pertama, merupakan rangkaian dari ibadah tertentu seperti khutbah sholat Jumat. Khutbah Jumat hukumnya wajib dilakukan dan diikuti oleh umat Islam yang melakukan sholat Jumat, karena kedudukan khutbah Jumat menjadi syarat sah sholat Jumat. Dengan demikian, pelaksanaan sholat Jumat tanpa adanya khutbah Jumat, sholat Jumat hukumnya tidak sah. Kemudian adanya fenomena alam tertentu seperti terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Dengan adanya gerhana, maka disunahkan melakukan sholat gerhana yang rangkaiannya terdapat khutbah. Cara pelaksanaannya adalah dilakukan setelah sholat gerhana matahari atau sholat khusuf, atau setelah dilakukan sholat gerhana bulan, sholat khusuf. Yang ketiga, perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu seperti khutbah nikah. Ini kalau panjenengan besok menikah, ya harus ada khutbah nikah. Kalau bisa, karena ini sunah. Khutbah ini dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah dengan tujuan untuk membekali kedua pengantin agar mengerti dan mengamalkan tujuan melakukan pernikahan, sehingga pernikahan dapat mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian dalil perintah khutbah, dalil yang memerintahkan atau memberi informasi tentang keberadaan khutbah, yaitu dalil yang menyatakan bahwa ketika khutbah harus mengikuti ajaran Allah berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, dia akan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali, semoga tidak sampai seperti itu. Yang kedua, jalur hadis yang menyatakan tentang model khutbah Nabi. Nabi Muhammad telah memberikan contoh dalam berkhutbah bagi umat Islam. Contoh tersebut menjadi bagian sumber hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam. Contoh tersebut menjadi dalil yang kuat tentang bagaimana Nabi berkhutbah, yaitu An Jabir bin Samurah anna lin-nabi khutbatan yatlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakirun nas wa Muslim. Artinya, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, itu Nabi SAW berkhutbah 2 kali. Untuk di antara kedua khutbah membaca Al-Quran dan meningkatkan manusia. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilakukan secara lisan, seperti nanti panjenengan yang berceramah, nasihat, loka karya dan sejenisnya itu masih sama. Pakai mulut ya, belok. Yang kedua, dakwah ditambah adalah jenis dakwah dengan menggunakan tulisan, media jurnalis seperti kumpulan karya tulis. Nah, panjenengan nanti kan menuliskan terlebih dahulu. Nah, itu masuk naskahnya. Kitab-kitab dan buku-buku dakwah dengan media jurnalis dan kita jumpai beberapa abad silam. Banyak ulama Islam terdahulu maupun saat ini yang menggunakan metode ini. Mereka menghasilkan ribuan karya tulis yang sangat berharga sampai saat ini. Yang ketiga, menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah. Yang pertama yaitu syarat-syarat khutbah. Ini penting sekali. Ada beberapa syarat khutbah yang perlu dipenuhi sehingga khutbah menjadi sah dan dapat berjalan dengan baik. Syarat-syarat tersebut tidak 2 hal, yaitu pertama syarat khatib. Seorang khatib dalam sholat Jumat, sholat idai, dan pada ibadah lain yang memerlukan adanya khutbah disyaratkan bahwa seorang
Khotib yang pertama yaitu seorang laki-laki yang balik berakal sehat. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu sholat bid'ah. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang rapi, melakukannya dengan berdiri, suci dari hadas dan najis, duduk di antara dua khutbah apabila khutbah dilakukan 2 kali, maka nanti saat praktek panjenengan kalau khutbah kedua berarti sholat itu di sini, anggap saja ini mimbarnya. Kemudian mengetahui tentang syarat rukun dan sunnah khutbah, melakukan rukun khutbah secara berulang, dan syarat materi khutbah. Agar materi khutbah dapat bermakna bagi jamaah, maka materi khutbah perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Materi khutbah sesuai perkembangan zaman, tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Selanjutnya, ini perbedaan khutbah takbir dan dakwah yang di LKPJ. Nanti saya akan bagikan setelah panggilan 2 kelompok dari perbedaan khutbah takbir dan dakwah. Yang judul khutbah takbir dakwah yang panjangnya sudah buat akan dicantumkan di bawah ini nanti. Kemudian silakan ada yang bertanya atau memberikan tanggapan mengenai materi khutbah takbir dan dakwah kita. Ya, monggo Mbak. Silakan. Itu awal mulanya kenapa ada Mbak Yevina, sebenarnya awal mula adanya khutbah Jumat. Ada yang mau menjawab? Kenapa ada khutbah Jumat? Tidak ada? Ya, karena khutbah Jumat itu bagian satu paket dengan sholat Jumat. Ya, yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk pada umat manusia khususnya Islam. Seperti itu ya. Sehingga ada siraman rohani di sana. Ya, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk kemarin. Silahkan menjadi satu dengan kelompoknya. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 6. Kan dituliskan perbedaan khutbah takbir dan dakwah. Dan waktu dari boleh ada yang bertanya boleh. Selanjutnya ada di pertanyaan kedua, mempraktikkan khutbah takbir dan dakwah nanti ya. Itu silakan nanti tuliskan judul khutbah panjenengan. Untuk yang laki-laki berarti yang A. Kemudian yang perempuan berarti mempraktikkan takbir dan dakwahnya. Tablik atau dakwahnya ya, perbedaannya yang singkat saja, nggak usah lama, singkat padat. Dengan wajah kesusahan
Salah satu bukan semuanya bisa dengar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul jika Kita sebagai manusia adalah makhluk yang istimewa kami diketahui Allah dengan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini kita sebagai manusia dan hamba yang taat kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu berarti kita berterima kasih dan menerima dengan sungguh-sungguh atas nikmat atau anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya bagi sebagian orang bersyukur seperti hal yang suka dilakukan, terus menginginkan hal yang lebih tanpa mempedulikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya jika kau bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sedangkan telah tulis hikmah jika kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Jika kita kufur, maka Allah akan mengurangi nikmat. Allah bersyukur kepada Allah dan memberikan rahmat kepada segala ini dan selanjutnya kalau Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin memberikan dakwah. Baik, pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman saya akan memberikan dakwah mengenai pandangan Islam mengenai LGBT. seperti yang kita tahu sekarang bahwa LGBT terdengar tidak asing lagi bagi kita semua, bukan? Ada yang tahu apa itu LGBT? Istilah ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Bahkan untuk lambangnya sendiri merupakan bendera berwarna pelangi. Bahkan sejak adanya bendera ini, warna pelangi sudah tidak lagi indah, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Balu idza qala liqaumihi in kuntum la ta'muruna fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apa sih LGBT itu? Yang pertama, lesbian, perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Yang kedua, gay, laki-laki atau pria yang orientasi seksualnya menyukai sesama pria. Yang ketiga, seksual, ketertarikan romantis, ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Yang keempat, transgender, ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelaminnya yang ditentukan. Bagaimana pandangan Islam tentang LGBT? Terlepas dari faktor-faktor penyebabnya, LGBT merupakan hal yang dilarang keras dalam agama Islam karena sangat bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. LGBT termasuk dalam perbuatan keji dan mungkar. Hubungan sama jenis merupakan perbuatan terkutuk karena menyalahi fitrah manusia. Pelaku sodomi, baik lesbian maupun gay, hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan. Dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya bisa maksimal, yaitu sampai pada hukuman mati. Dan terakhir, menular penyakit lain. Penyimpangan seksualitas ini dapat menyebarkan penyakit AIDS. Islam juga memberikan beberapa ketentuan, antara lain 1. Merendahkan pandangan atau menundukkan pandangan. 2. Berpakaian yang menutup aurat. 3. Memperbanyak puasa sunnah. 4. Memisahkan tempat tidur anak ketika sudah berumur 10 tahun. 5. Menghindari perilaku wanita menyerupai pria dan sebaliknya. 6.
sikap tomboy wanita dan menilai seorang pria dilarang dalam Islam. 6. Memilih teman pergaulan dan menjadi pergaulan bebas. 7. Mewujudkan keluarga harmonis yang penuh ketenangan dan diliputi kasih sayang. 8. Rajin dalam beribadah terutama sholat dan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Muhammadiyah. Di sini kami akan menyampaikan dakwah dengan tema adab muslim bersosial media. Dalam bersosial media, tentunya kita harus menerapkan adab-adab yang harus berlaku dan dilaksanakan sebagai kaum muda yang berpendidikan dan juga sebagai seorang muslim. Dalam hadis ini, kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga bahasa yang kita gunakan dalam bermedia sosial, terutama bahasa-bahasa kotor dan menyakiti. Dalam hadis ini juga menerangkan bahwa kita jangan mengolok-olok seseorang karena merupakan perbuatan yang buruk. Contoh adab dalam bermedia sosial. 1. Jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Yang kedua, mengingat hisab atas segala perbuatan. Yang ketiga, lakukan cross-check sebelum berpendapat. Yang keempat, CCTV ada di kedua bahu. Yang kelima, ruang keikhlasan tanpa mengubah ria. Yang keenam, jadikan sebagai ladang pahala. Kemudian kesimpulan, maka hendaklah kita senantiasa menjalankan perilaku mengenai bersosial media dengan seluruh hati dan tawakal. Dengan begitu kita bisa mengenali baik buruknya bermedia sosial dalam aktivitas hubungan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dakwah yang telah kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur malah kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas istimewa rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam latihan sehat walafiat. Tetapi yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ketiga, Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pada bulan Ramadan. Dan dibaca Al-Quran ayat 45 Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Dengan menghayati apa saja yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan. Sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di dalam Ramadan. Nah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu keutamaan bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi nanti agar kita bersungguh-sungguh dalam menjumpainya. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang batil dan yang benar. Anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membayar. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yaitu berupa khutbah Jumat. Sedangkan kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yaitu berupa dakwah Jumat. Khutbah Jumat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, khotib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya takwa. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 83. Allah berfirman, Qulun linnasi
Nah, yang artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan surga kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Allah taala berfirman, "Ila qawlan qawila bi ila suratil Maryam." Artinya, kita diberi petunjuk pada ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita malah menyakiti hati orang lain. Tentunya ucapan yang tidak baik merupakan akhlak yang tercela dan dapat menimbulkan kebencian kepada manusia. Sekian dari juga buat kami. Bila ada salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja tanya maaf bisa pandangan zakat silahkan tolong dibagikan. Refleksi silakan bisa refleksi sendiri-sendiri dengan bermeditasi pengalamannya. Ya, yang di sini digambarkan dengan menuju refleksi saya bisa mengambil artinya dari pikirannya. Ya, materi berikutnya minggu depan yang akan kita pelajari adalah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ini sangat sinkron dengan juga materi dan sang orang selalu berbuat baik kepada sesama, jangan mengganggu siapa dia. Ya, mari berdoa setelah belajar kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faqulhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya berikan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, memelihara terima kasih. Sampai jumpa di jalan yang terima kasih yang ketiga dari PMI Panitia Siswa sehingga memanfaatkan rezekinya pada semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.